Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ya guys ya. Dan juga si Profesor Mahmud. Dan yang pertama akan kita bahas adalah sindiran dari Mas Wapres kepada Partai Merah. Ya mungkin bisa dibilang ini khusus untuk para kader-kader kebo ya guys. Bahkan bisa langsung ke mak bantengnya guys. Keren ini ya. Di saat Mas Wapres sedang mengisi kegiatan retreat kemarin guys. Terus yang kedua itu ada cerita, ya bisa dibilang kayak apa sih ya, seorang penjilat guys. Profesor Mahfud yang katanya kalau tanpa izin presiden maka koruptor-koruptor tidak akan ditangkap ya guys. Berarti secara tidak langsung dia itu sedang menjilat Pak Prabowo dan yang pastinya menjelekan Pak Jokowi. Sebelum itu kita simak dulu berita dari Mas Wapres ya guys. Nih, wow, keren guys. Pentingnya retret itu seperti ini, bisa koordinasi dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama. Sekarang itu kita sudah ada program pengecekan kesehatan gratis. Bisa langsung datang ke puskesmas. Kemarin saya masih perintahkan untuk menerima secara manual, bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Nah, itu cocok guys. Ini seorang Mas Wapres yang kalian hina-hina dulu, sekarang menjadi pimpinan kalian. Ini ya, walaupun masih muda, tapi pemikirannya cemerlang guys itu. Nasionalismenya keren ini. Tidak kayak yang sebelah ya guys. Walaupun berbeda partai, tapi kita tetap satu Indonesia. Itu keren guys. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat. Kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo. Setuju itu ya. Karena negara Indonesia adalah negara yang cukup besar. Jadi kalau misal semuanya tidak bisa bersatu, bakalan susah ya guys ya. Tapi kalau semuanya bersatu, insya Allah Indonesia akan menjadi emas dengan cepat. Keren ini Mas Wapres ya. Jangan dilihat dari umurnya. Kalau orang bilang siapa sih Siva ya guys ya, jangan panggilan aku anak kecil paman. Anak merajuk
matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Ini mantul mak banget. Woi, di sini ada Pramono Anung loh. Ini Mak Banteng gimana ini, mau balas enggak ini Mak Banteng? Ya ini ya, walaupun sindiran tapi pas ya guys ya. Iya, kita kalau sudah menjadi ya apa sih ya kepala daerah itu kan masuknya sudah ke pemerintah. Jadi apapun itu harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Apalagi yang memerintah itu adalah langsung dari Presiden Prabowo. Itu ya, Mak Banteng dengerin tuh. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya betul ya, kalau merasa semuanya jelek ya udah sana pindah aja dari Indonesia. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Jelas Opung Luhut jelas, Mak Banteng itu jelas sekali, yaitu menjual pulau dan juga menjual Indosat. Itu sejarah loh, tidak ada presiden yang seperti Mak Banteng itu. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Cari panggung ya. Ini guys ya, siapa guys ini ya? Lagi menjilat Pak Prabowo guys. Tenang. Walaupun kalau kita teruskan ya secara tidak langsung itu seperti mengkritik Pak Jokowi ya guys ya. Aduh, golongan sakit hati guys. Prof Mahfud mengapresiasi kinerjanya Kejagung yang sekarang membongkar para koruptor. Statement dari Prof Mahfud ketika ditanya oleh awak media, beliau mengatakan seperti ini. Tidak mungkin seberani hari ini tanpa ada izin dari Presiden. Nah, ini kalimat cukup menarik. Karena kalau kalian buka kolom komentarnya, banyak sekali penggiringan opini. Yang pertama, opini pertama yaitu ada yang mengatakan berarti mantan presiden sebelumnya tidak mengizinkan lah, berarti memang sengaja disembunyikan dan lain sebagainya. Logika sederhananya, hari ini kita lihat potret bahwasanya kedua tokoh ini justru bersatu. Kalau memang tidak menghargai ya mantan presiden ketujuh itu, kalau memang sengaja menyembunyikan, ngapain dibongkar? Malah sekarang semakin dekat. Nah itu harusnya masuk ke logika Anda. Cocok itu. Misal Pak Jokowi melindungi ataupun menyembunyikan si para maling itu ya guys ya. Gak mungkin sekarang Prabowo langsung menugaskan Kejaksaan Agung dan KPK dan juga Kapolri untuk menghapus ataupun menangkap para koruptor guys itu. Kalau misal Pak Jokowi melindungi ataupun menyembunyikannya itu. Karena apa? Mereka kan sekarang yang bertiga ini lagi dekat sekali guys, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah,
Malah justru ini bisa kebalik ya guys ya. Kebaliknya apa? Karena dari datanya Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi semakin mudah untuk menangkap para koruptor. Karena tanpa data, tanpa terlalu lama, kita sudah, oh ini datanya, tinggal menyelidiki saja. Ya kan? Seperti itu. Itu kalau pakai logika yang sehat ya guys. Tapi kalau pakai logika sakit hati, beda lagi guys. Itu ya. Nah, jadi bukan masalah menyembunyikan atau enggak kalau menurut saya ini. Biasanya orang yang kayak gitu dulu itu dilaporkan atau tidak. Seperti itu guys. Artinya apa? Kalau opini yang kedua sengaja disembunyikan, that's right, itu bisa saja. Ya, bisa saja terjadi. Dan siapa yang menyembunyikan hal itu, ya kita harus telusur juga. Kira-kira siapa itu? Ya kalau mantan presiden sekarang dibilang tidak berani, gak mungkin. Pasti berani ngebongkar. Yang jadi pertanyaannya, dulu itu dilaporkan atau tidak? Kayak gitu. Logikanya deh. Ya. Ya kita harus tanya juga, dulu dilaporkan atau tidak. Kalau sekarang kok ada yang melaporkan seperti itu kepada presiden, ataupun katakanlah Kejagung mengkonfirmasi bahwa ada kasus seperti ini kepada presiden terpilih, ya pastilah. Sekarang kok sudah dekat semuanya, Pak Jokowi, Pak SBY sudah dekat. Artinya dia pasti komunikasi juga. Ya, logikanya kan sampai nggak ke sana? Logikanya harus pakai akal sehat. Jangan logikanya yang dipakai karena sakit hati. Ini ngomong-ngomong Pak Mahfud ini kasihan guys ini ya, nggak ada jabatan ini, sekarang malah jadi YouTuber podcast. Emang ya, kalau orang udah sakit hati dan sakit hatinya itu udah menjadi penyakit hati, dia akan menunjukkan sifat aslinya, bagaimana aslinya sebenarnya sifatnya dia tuh kelihatan langsung. Dan ini nih ditunjukin secara terang-terangan loh oleh seorang Pak Mahfud MD. Dari dulu yang nggak pernah nongol di podcastnya orang, sekarang tuh sibuk gitu kan, ngomongin Pak Jokowi kesana kemari, ngejelekin Pak Jokowi kesana kemari gitu kan. Buat saya lucu. Dulu boro-boro berani panggil Pak Jokowi Mulyono, ya kan? Dulu ngomongnya Pak Jokowi baik, Pak Jokowi gini, Pak Jokowi gitu, dipuji-puji. Bukan puji-puji sih, hitungannya kayak penjilat jatuhnya. Sekarang ngomongin Pak Jokowi itu sekarang sudah melanggar begini begitu. Lucu ngeliatnya. Serius, grow up lah Pak, udah tua loh Pak. Dan jangan lupa lah Pak, yang memilih jalannya Bapak seperti sekarang itu kan Bapak sendiri. Dari awal begitu Bapak mau mencalonkan diri jadi wakil presiden kapan hari di Pilpres kemarin, kan Bapak juga udah ngomong sama Pak Jokowi. Udah baik-baik aja, cuman karena masalah yang Bapak alami, mungkin karena Bapak gengsi kali waktu itu direndahkan sama si Fufu Fafa gitu kan. Jadinya Bapak langsung mengundurkan diri dan bla 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 bla. Ayolah Pak, saya pikir Bapak orang yang lebih baik daripada itu. Jadi stoplah melakukan hal-hal yang kayak gini. Kalau memang Bapak bisa membuktikan omongan Bapak, nggak apa-apa, silahkan keluar-keluar. Tapi kalau misalnya Bapak nggak punya bukti dan hanya cuma cuap-cuap aja, lebih baik nggak usah ributin kesana kemari deh Pak. Buat ribut masyarakat aja, buat nggak stabil segala macam aja. Dan itu sebenarnya adalah hal yang merugikan bagi masyarakat. Ya gini, karena dengar keluar-keluarnya Mahfud MD guys, itu bisa menghasilkan cuan ya guys. Woi Mahfud MD ini, ente sama saya ya, ente, lu sama gua itu ya sama-sama sekarang jadi YouTuber. Melas guys. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap,
yang selalu dalam kesesatan. Janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan. Ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Nah, itu cocok. Mak Lampir saja tahu ya, guys. Aduh, ini ngomong-ngomong Mak Lampir ini nyindir siapa, guys? Aduh, Mak Lampir kalah ini ya. Mak Lampir sesungguhnya ini guys ya punya hati yang keren guys ya. Berbeda dengan Mak Lampir jadi-jadian ya guys. Coba tulis di kolom komentar ini maksud dari omongannya Mak Lampir itu ke siapa guys. Dan juga tanggapi respon dari sindirannya Mas Wapres dan juga Opung Luhut. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok puasa guys, jangan lupa sahur ya. Jangan alasan nggak sahur jadi ente nggak puasa, dosa.